substansi jurnal, langkah strategis menuju akreditasi 2025. Tak lupa kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari di bulan Ramadan yang penuh berkah dan cerah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, semangat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam forum yang sangat baik dan berkah, yaitu untuk menggali ilmu tentang langkah-langkah strategis dalam tata kelola jurnal untuk kebaikan jurnal kita, untuk kemajuan jurnal kita ke depannya, yaitu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya Nur Fadilah Syam, MAG, selaku moderator, merasa terhormat dapat memandu jalannya acara ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini, momen ini untuk berdiskusi, berbagi ilmu, dan saling menginspirasi demi kemajuan dunia perjurnalan ilmiah kita di UIN Sumatera Utara Medan. Semoga acara ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua dan narasumber diberikan pahala yang berlipat ganda, dan untuk kita semua juga diberikan pahala yang berlipat ganda karena kita masih menyempatkan diri di suasana Ramadan yang cerah ini untuk menggali ilmu tentang perjurnalan ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan sesi pertama, yaitu penyampaian materi oleh Ibu narasumber, Ibu Rusy Ulfa Hasanah MPD. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Fadilah Syam yang hari ini memoderatori ya kegiatan kita siang ini dalam kegiatan sharing session yang kedua. Sebelumnya kita sudah pernah mengadakan sharing session yang pertama yaitu mengenai indeksasi DOAJ. Waktu itu hanya beberapa jurnal yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan indeksasi DOAJ. Nah, yang kali ini sharing session yang kedua ini itu diperuntukkan untuk seluruh jurnal-jurnal yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Harapannya ya memang supaya kita sama-sama maju ya, jurnal-jurnal ini sama-sama nantinya bisa terakreditasi dan bisa sama-sama mandiri jurnal itu, baik secara bisnis ataupun yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di Zoom ini. Nanti kalau suara saya agak kecil, tolong diberitahu ya Bu Dila. Oke, jelas kok. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di Zoom dalam kegiatan optimalisasi tata kelola dan substansi jurnal. Ya, memang kegiatan ini dilangsungkan 3 hari dalam 3 pekan ya. Nah, pekan yang pertama yaitu yang hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya atau triknya kita lulus atau lolos des evaluasi untuk pengajuan akreditasi jurnal. Nanti yang day atau sesi yang selanjutnya minggu depan, Selasa depan, kemudian untuk yang ketiga minggu depannya lagi. Jadi dalam 3 minggu berturut-turut kita akan membahas mengenai hal ini. Di minggu depan insya Allah kita akan mempelajari manajemennya. Kemudian di tanggal 18 insya Allah nanti mempelajari tentang substansi jurnalnya sesuai dengan yang tertera di flyer. Salawat beriringkan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berada di Zoom hari ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir di Zoom ini. Sebagai pernyataan awal ya Bapak dan Ibu bahwa saya ini hanya sebagai pemateri yang ingin men-share apa pengalaman yang sudah saya dapatkan selama mengelola jurnal di Winsu. Jadi bukan berarti saya yang paling tahu dan saya pun juga bukan asesor Arjuna. Artinya apa yang saya share adalah apa yang sudah saya lewati dan
beberapa pengalaman dari teman-teman mengenai tidak lolos tes evaluasi akan kita bicarakan hari ini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nantinya di tahun 2025 teman-teman pengelola atau Bapak Ibu pengelola jurnal yang ingin mengajukan akreditasi atau reakreditasi tidak mengalami kendala atau kesalahan yang sama, begitu ya Bapak Ibu. Dan kita doakan semoga dalam waktu dekat kita juga punya asesor Arjuna karena dengan bertambahnya jurnal Sinta 2 kita artinya menambah peluang kita untuk bisa mengajukan diri ya sebagai asesor Arjuna gitu. Kegiatan ini juga diharapkan untuk memupuk semangat pengelola semua ya, semangat untuk pengelolaan jurnal. Barangkali semangat itu akan ada pasang surut, sudah pasti harus dipupuk terus, disirami terus. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita selalu berkelanjutan dan ada sharing session yang berikut-berikutnya. Baik, langsung saya share screen ya, apa yang akan saya ingin share hari ini, tetapi untuk Bapak Ibu barangkali yang ingin jurnalnya sekalian dibedah nanti, itu silahkan mengirimkan link jurnalnya ke kolom chat, nanti kita pada saat sudah akan membedah jurnal, nanti kita akan buka gitu ya Bapak dan Ibu. Ini saya share screen dulu. Gimana Bu Dila, udah kelihatan Kelihatan Bu, screen-nya? kelihatan. Oke, alhamdulillah. Jadi topik di hari pertama, di minggu pertama Ramadan ini mengenai syarat awal lolos des evaluasi. Nah, pasti karena kita juga jurnal di UIN Sumatera Utara itu banyak dan masing-masing juga punya apa kriterianya sendiri-sendiri ya. Kemarin rumah jurnal itu sudah mendata mana-mana saja apa jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, mana-mana saja yang kayaknya sudah memenuhi syarat tapi belum terakreditasi, mana-mana saja yang sudah expire masa akreditasinya itu sudah didata. Dan kita lihat masih banyak jurnal-jurnal yang sudah expire, artinya sudah lewat batas masa akreditasinya tapi belum mengajukan reakreditasi. Dan banyak juga jurnal-jurnal yang sepertinya terbitannya teratur, bagus, tetapi kok belum mengajukan akreditasi juga ya. Jadi kita berharap dengan adanya kita rumah jurnal di UIN Sumatera Utara bisa menjadi tempat sharing teman-teman semua. Barangkali ada yang bingung, itu boleh ditanyakan. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama terakreditasi dengan baik. Jadi itu yang saya sampaikan tadi ya. Salah satunya ada jurnal-jurnal yang masa akreditasinya sudah habis, tapi kita penerimaan usulan belum buka nih sampai sekarang. Jadi sudah lama ya, terakhir kemarin kalau nggak salah di Agustus pembukaan pengusulan eh, pengusulan akreditasi terakhir di tahun 2024 dan belum buka sampai sekarang. Lalu gimana ya? Ini khusus untuk jurnal-jurnal yang sudah akreditasi dan mau reakreditasi ya. Nah, jadi memang dari surat dari Arjuna itu di tanggal 20 November 2024 ini tentang status akreditasi jurnal bahwa jurnal yang sudah habis masa akreditasinya tapi dia sudah dinyatakan lolos des evaluasi di tahun 2024 kemarin ataupun 2025 ini itu dinyatakan peringkat akreditasinya tetap berlaku dan ini sudah pernah saya share di grup pengelola jurnal UINSU ya bahwa kita bisa menampilkan ini di jurnal kita untuk memastikan autor-autor ini bahwa jurnal kita ini masih tetap terakreditasi walaupun di sertifikat akreditasinya sudah habis. Jadi ini sebagai tambahan saja. Karena saya pribadi yang sudah mengalami itu kemarin banyak autor-autor yang menanyakan ini gimana status akreditasinya. Jadi dengan menampilkan ini, autor juga sudah lebih lega untuk submit dan publish di jurnal kita. Gitu ya. Nah,
Sesuai dengan surat di Arjuna juga yang sudah diterbitkan oleh Arjuna di tanggal 6 Agustus 2024 bahwa usulan akreditasi sebelumnya itu kan sampai tanggal 30 Agustus 2024 dan untuk selanjutnya usulan itu akan dibuka setelah sosialisasi pedoman baru dan penyesuaian penilaian Arjuna itu ada pedoman barunya itu selesai. Nah, jadi harus menunggu itu dulu sepertinya baru nanti penerimaan usulan akreditasi tahun 2025 dibuka dan itu belum tahu kita sampai kapan. Nah, hanya saja dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa pengusulan akreditasi ini dibuka pada periode tertentu. Padahal jauh sebelum itu pembukaan pengusulan akreditasi itu dibuka sepanjang tahun. Nah, tetapi di tahun 2024 kemarin itu diplot-plot tanggal sekian sampai tanggal sekian silahkan diajukan, tanggal sekian sampai tanggal sekian silahkan diajukan begitu ya. Sehingga di luar periode itu tidak bisa diajukan kembali ya. Memang ditutup form submit borangnya di akun Arjuna. Nah, eh, kita berharap semuanya berharap bahwa nanti ketika usulan akreditasi dibuka dengan pedoman baru ini kita sudah siap untuk itu. Jadi nggak harus menunggu pengumuman dibuka eh, penerimaan usulan baru kita bersiap-siap. Nah, itu agak agak kelimpungan kita nanti ya karena harus memenuhi apa saja sih nanti target-target yang harus dipenuhi baru sibuk-sibuk di situ. Nah, jadi sekarang silakan dipersiapkan apa-apa saja sih yang harus diadakan di jurnalnya jika nanti kalau ada periode pengusulan akreditasi dibuka, kita bisa segera submit karena dia kalau kita lihat tanggalnya ini nggak terlalu lama juga ya. Nah, ini yang terakhir kemarin sekitar 15 hari. Ya, jadi kita masih menunggu memang pedoman baru disosialisasikan atau diterbitkan. Nah, namun berdasarkan kegiatan-kegiatan webinar yang sudah kita ikuti ya, ini kemarin saya sempat mengikuti yang dari RJI dan beberapa teman dari UNSU juga sepertinya mengikuti. Ini ada rencana pedoman baru, jadi kita sudah punya gambaran apa-apa saja sih yang sebenarnya yang baru yang kemungkinan muncul pada pedoman yang baru. Jadi ini sharing session juga kemarin oleh RJI ya, bahwa yang pertama yang disampaikan adalah harus ada proses review di dalam OJS. Jadi ini menjadi hal yang baru di pedoman yang saat ini masih berlaku itu tidak ada dinyatakan ini. Ini ada tapi sebagai penilaian bukan sebagai syarat. Tetapi kita nggak tahu juga pedoman baru ini akan jadi syarat atau tidak. Tetapi ini disebutkan kemarin dalam webinar yang diadakan oleh RJI. Yang kedua, adanya proses review ini juga dibuktikan. Ya, keterlibatan reviewer itu dibuktikan dengan bisanya kita atau asesor melihat ada nggak artikel yang memang direview oleh reviewer. Artinya bukti atau dokumen komentar-komentar reviewer itu ada kita upload ke dalam OJS. Jadi itu silahkan dipersiapkan kalau misalnya sampai sekarang Bapak dan Ibu pengelola itu belum menerapkan reviewer secara proses review itu secara yang idealnya gitu ya. Nanti ini perlu dipersiapkan. Nah, yang ketiga yang berbeda adalah reakreditasi. Nah, di pedoman yang lama itu reakreditasi itu ternyata cukup mengajukan satu nomor terbitan terakhir. Jadi artinya istilah jeleknya adalah kita mempercantik yang satu terakhir aja gitu. Nah, tetapi di rencana pedoman baru yang disampaikan oleh RJI adalah untuk reakreditasi itu ternyata mengajukan 3 nomor terbitan terakhir. Jadi yang direview oleh asesor itu 3 nomor terbitan terakhir, bukan satu lagi. Tetapi untuk yang akreditasi pertama itu masih 4 nomor terbitan terakhir. Nah, teruntuk yang reakreditasi tapi di luar masa akreditasi itu dianggap
akreditasi ulang gitu ya, bukan reakreditasi lagi. Jadi kalau kita mengajukan itu di luar masa akreditasi yang berlaku di sebelumnya, itu wajib mengajukan 4 nomor terbitan terakhir gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada perubahan unsur penilaian. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah ya, gambar sebelah, itu ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama, bobotnya, nilai bobotnya ini. Jadi di yang lama itu dari manajemen dari 48 berkurang jadi 40 dan mereka memperkuatnya di sisi substansi dari 52 jadi 60. Dan jika Bapak dan Ibu lihat di unsur penilaiannya ini ada yang apa? Ada yang berubah juga ya. Nah, dari yang penyuntingan itu di manajemen dipisah ternyata di penyuntingan ke substansi. Jadi di manajemen khusus yang manajemen jurnalnya saja. Nah, itu sedikit perubahan bobot pada setiap unsur-unsur penilaian. Nah, kemudian hal yang juga disampaikan oleh RJI waktu itu adalah diversitas asal untuk mitra bestari, editor, dan penulis. Itu saya nggak lupa ya menampilkan di sini, tetapi nanti saya share kembali atau teman-teman bisa cek kembali ya. Yang waktu itu saya sempat share di grup bahwa ada syarat-syarat tertentu khusus diversitas asal ini baik untuk reviewer, editor, dan penulis untuk ketentuan Sinta 1 tuh harus seperti apa, Sinta 2 seperti apa, Sinta 3 seperti apa, dan seterusnya. Jadi itu nanti bisa diperhatikan. Kemudian yang keenam, basis data jumlah sitasi. Sebelumnya itu kalau nggak salah diambil dari Google Scholar, tetapi sekarang itu jumlah basis data untuk jumlah sitasi itu dari DOI. Nah, DOI itu dilihat nanti basis datanya dari Dimensions. Jadi teman-teman memang wajib untuk yang persiapan akreditasi 2025 mempersiapkan link untuk dimensions dari jurnal kita supaya memperlihatkan nanti jumlah sitasi jurnal kita berapa gitu ya. Nah, ini adalah rencana pedoman baru yang sudah disampaikan oleh RJI dalam sharing sessionnya, tetapi ini belum ketok palu, belum disahkan oleh Arjuna. Jadi kita tunggu saja bagaimana perubahan atau pedoman baru untuk pengajuan akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia gitu ya. Nah, tentu sambil kita menunggu pedoman baru itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan pedoman yang ada karena sepertinya tidak jauh berbeda. Ada beberapa tambahan tetapi tidak seluruhnya dirombak. Jadi nanti kita bisa satu-satu penuhi atau perbaiki bagian-bagian yang belum sesuai ataupun tidak ada di jurnal kita ya. Nah, ini adalah syarat pengajuan akreditasi jurnal ilmiah, syarat dasar, syarat yang pertama. Inilah hal-hal yang akan dicek ketika des evaluasi. Jadi kalau ini nggak terpenuhi, udah pasti des evaluasinya dinyatakan tidak lolos. Jadi apa-apa saja syarat akreditasi jurnal ilmiah itu ya, kalau di pedoman akreditasi saat ini. Gitu. Nah, yang pertama itu wajib memiliki EISSN, wajib elektroniknya. Nah, kalau printnya nggak ada nggak masalah, yang penting EISSN-nya. Dan nama jurnal ilmiah itu harus sesuai dengan yang terdaftar di EISSN. Nah, jadi mohon nanti dicek kesesuaiannya antara nama jurnal kita dengan EISSN yang yang sudah terdaftar ya di ISSN BRIN boleh, dari portal ISSN pun boleh gitu ya. Yang kedua itu wajib memiliki DOI ya di tiap artikelnya. Nah, nomor 2 ini kita sendiri di UINSU mungkin ada bermacam ragam ya. Ada yang DOI-nya itu lewat RJI, ada yang doinya itu lewat RJI tapi nggak mandiri gitu ya, minta tolong sama orang lain, atau yang ketiga ada yang melewati MIKOT. Nah, memang
Khusus untuk yang melewati MIKOD itu silahkan Bapak Ibu mengajukan diri dulu ya ke MIKOD karena saya juga takut menyatakannya. Kemarin terakhir-terakhir itu saya sampaikan kalau yang mau ikut MIKOD silahkan, tetapi mohon untuk memastikan bahwa pihak MIKOD pun bersedia gitu ya. Karena gini, MIKOD pun dana doinya itu kan seharusnya ditanggung oleh universitas. Nah, sekarang kita nggak tahu nih dengan perubahan kepengurusan serta efisiensi ya, saya nggak tahu apakah ini masih di apa masih dicakup nggak untuk dana doi ini. Dan ketika kita menumpang sama MIKOD dengan MIKOD ya, tapi mohonlah kalau misalnya eh, apa pendaftarannya lama, pengaktifannya lama dan sebagainya, mohon untuk dimaklumi karena semakin besarlah tanggung jawab MIKOD ketika kita numpang itu tanggung jawab mereka untuk mendaftarkan atau mengaktifkan doi itu akan semakin besar. Jadi pandai-pandailah begitulah istilahnya ya. Untuk selanjutnya itu nomor 3 tentang persyaratan etika publikasi itu wajib ada di laman jurnal kita. Ya terserah dari mana aja, tinggal kopas, nggak harus membuat sendiri, bisa dari Kope, bisa dari CSE, Wame, Konsort. Ini pun saya nggak tahu nih CSE, Wame sama Konsort nggak tahu. Tetapi kemarin ketika ikut sharing sessionnya RJI ini disebutkan, berarti kan ada dan boleh. Tetapi kebanyakan itu menggunakan Kope. Dari jurnal-jurnal yang saya lihat-lihat itu kebanyakan dari Kope gitu ya. Kemudian nomor 4 itu jurnal itu harus bersifat ilmiah ya. Bersifat ilmiah itu seperti apa katanya ya? Ternyata kalau dari pedoman ini katanya ada proses review. Tetapi pada saat ini proses review itu tidak menjadi syarat. Syarat harus lulus DE itu nggak ada gitu ya. Yang kelima itu dia jurnal ilmiah itu sudah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan dan terhitung mundur dari pengajuan akreditasi. Jadi kalau kita mengajukan saat ini ya yang diajukan adalah 2 tahun belakang. Jadi nanti untuk pengajuan akreditasi yang pertama harusnya sertifikat itu berlaku 5 tahun. Ternyata sudah termakan 2 tahun untuk pengajuan pertama. Jadi nanti menikmati sertifikat akreditasinya itu lebih sedikit. Nah, kecuali nanti reakreditasi. Ketika reakreditasi itu mulai panjang itu jangka waktu kita untuk mempersiapkan jurnal kita untuk reakreditasi selanjutnya. Selanjutnya yang nomor 6 adalah frekuensi penerbitan jurnal ilmiah. Itu paling sedikit itu 2 kali dalam setahun. Jadi nggak boleh lagi yang hanya 1 kali terbitan 1 tahun. Nah, kemarin pada saat roadshow rumah jurnal Winsu, kami sempat menemukan masih ada jurnal-jurnal ilmiah yang sepertinya hanya 1 kali dalam setahun. Termasuk yang jurnal Ibu Dila kemarin ya. Dan sudah diperbaiki ya, di EISSN-nya sudah diperbaiki kemarin ya Bu Dila ya. Kemarin kemarin sudah diperbaiki katanya kalau nggak salah disampaikan ke saya. EISSN-nya sudah sesuai dengan yang diharapkan untuk akreditasi jurnal ilmiah. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang memiliki kendala yang sama, misalnya data-data di EISSN itu masih ada yang salah, itu bisa diperbaiki dan bisa tanyakan ke Kak Dila ya, bagaimana pengalamannya untuk mengajukan perbaikan data EISSN gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah jumlah artikel. Setiap terbit itu sekurang-kurangnya 5 artikel, nggak boleh kurang dari itu. Dan yang terakhir adalah jurnal sudah terindeks di lembaga pengindeks nasional. Ini sih sebenarnya awalnya nggak disebutkan ya di mana sih pengindeks nasional, tapi di uh, di surat surat edaran yang diterbitkan oleh
Arjuna sendiri di tanggal 26 Februari 2024 itu ada beberapa yang ditambahkan, diperjelas kembali ya. Nah, terutama oh ini tadi apa terindeks nasional itu ternyata ambilnya dari Garuda, portal Garuda. Kemudian ada tambahan 2 poin lagi di sini bahwa user dan password sebagai editor itu wajib diberikan kepada pihak Arjuna melalui akun Arjuna pada saat kita mengajukan akreditasi atau submit borang akreditasi. Dan yang ke-10 ini ada ini, tim editor harus terdiri dari minimal 2 lembaga yang berbeda. Nah, ini ada di surat edarannya, dan kalau di pedoman itu tidak dinyatakan secara lugas ya, secara dalam satu poin ini, dalam beberapa poin ini nggak disampaikan, tetapi penjelasannya ada, tapi di halaman dalam. Kalau saya nggak salah di halaman 7 atau berapa tadi saya periksa. Jadi ada, dan ini sepertinya agak, karena di pedoman itu tidak dinyatakan ya, bukan dinyatakan dalam poin, jadi mungkin ada beberapa kita yang lupa melihat ini ya. Jadi jangan sampai tim editor jurnal kita hanya berasalnya dari UINSU aja atau dari satu universitas atau satu afiliasi saja. Nah, jadi inilah hal-hal yang wajib kita penuhi agar kita siap menghadapi desevaluasi. Nah, untuk selanjutnya mekanisme pengajuan akreditasinya itu melalui laman Arjuna ya. Jadi kita harus membuat akun, dan ketika kita membuat akun itu nanti kita akan dihadapkan pada beberapa borang ya. Jadi borang-borang yang harus diisi ada 4 ini ya, ada identitas terbitan berkala, ada borang penyunting, borang perkembangan terbitan berkala, dan borang evaluasi diri yang masing-masingnya wajib diisi. Nah, ini saya perlihatkan untuk yang jurnal yang saya kelola. Nah, identitasnya itu apa-apa saja sih yang harus ada di dalam identitas, apa-apa saja sih yang ada diisi gitu ya. Tetapi sebelum itu, tadi saya baru ngecek bahwa di daftar jurnal itu sudah ada menu cetak sertifikat. Jadi bagi teman-teman pengelola jurnal yang sudah keluar SK penilaiannya di periode 1 dan 2 tahun 2024 itu boleh cek masing-masing akunnya. Udah ada belum menu untuk cetak sertifikat? Nah, jadi harapannya satu akun itu ya itu saja, bukan harapan. Memang model apa? Model akun akreditasi ini dia hanya hanya satu akun ya, nggak bisa kita klaim jurnal itu. Bentar ya, sepertinya ada yang jadi dia nggak bisa double akun gitu, nggak bisa. Jadi kita hanya bisa mengklaim EISSN jurnal kita hanya di satu akun. Jadi mohon berhati-hati untuk akun yang sebagai pengusul atau pendaftar dari jurnal kita, karena sepertinya dari pengalaman teman-teman banyak juga ini teman-teman yang pengelolanya siapa tapi yang mengajukan akreditasinya siapa gitu. Jadi nanti kita menjaga keberlangsungan akreditasi jurnal kita juga ya, karena tadi itu tidak bisa mengklaim EISSN di 2 akun yang berbeda. Jadi akan hanya satu akun itu saja terus tempat kita melihat sertifikat, tempat kita mengajukan reakreditasi dan sebagainya. Nah, ini adalah identitas jurnal saya ya, yang saya kelola. Ini bagian ini untuk lihat sertifikat terbaru.
Nah, untuk borang identitas jurnal itu ada ini, berbagai ini. Ada minta nama jurnal, nama editor, ISSN, PISSN, nomor telepon editor, email editor, penerbit, tahun terbit, frekuensi terbitan, termasuk rumpun ilmu. Nah, ini untuk yang pertama, ini masih ada lanjutannya, nanti diisi. Boleh silakan dimulai isi bagi teman-teman yang belum pernah membuat akun Arjuna dan belum pernah mengajukan akreditasi. Tetapi kalau sudah melakukan akreditasi dan tinggal reakreditasi, biasanya ini sudah ada, tinggal kita perbaiki sedikit-sedikit aja ya untuk melengkapi, karena kemarin berdasarkan pengalaman akreditasi tahun lalu ada beberapa form yang kayaknya pada saat akreditasi pertama itu nggak ada, tapi sekarang udah muncul gitu, ditambah. Jadi mohon diperhatikan. Nah, ini lanjutan isiannya. Nah, yang paling penting tuh isian yang ini, karena dari sinilah nanti asesor itu melihat untuk memastikan apakah jurnal kita itu lolos syarat awal yang saya sampaikan tadi ya, lolos evaluasi atau tidak. Nah, di laman identitas jurnal ada itu sinkronisasi data dari Garuda, itu bisa diklik, tapi mohon perhatikan lagi ya ketika udah disinkronisasi, perhatikan lagi itu benar atau tidak. Karena namanya ini ya, teknologi dan sebagainya, bisa ada kesalahan yang kita nggak tahu dari mana. Jadi mohon diperhatikan satu-satu. Nah, jadi apa-apa saja yang wajib untuk kita persiapkan linknya untuk di dalam identitas jurnal itu, yang pertama adalah URL jurnal. Yang kedua, URL reviewer. Jadi kita harus mempersiapkan di OJS kita harus ada page untuk nama-nama reviewer. Kemudian ada URL editor. Jadi page editor itu wajib kita munculkan di OJS ya, walaupun memang ada sih bawaan dari OJS-nya sendiri ya. Kalau untuk editor, kalau reviewer kayaknya harus ditambahkan gitu. Kemudian selanjutnya ada URL etika publikasi. Nah, inilah yang tadi Kopi dan kawan-kawannya tadi bisa ditambahkan page-nya ya. Kemudian DOI jurnal juga dibutuhkan, URL kontak. Jadi teman-teman mohon perhatikan kontak untuk jurnal masing-masing ya, halaman kontak. Karena di beberapa jurnal saya lihat kontaknya siapa, tapi ternyata udah perubahan pengelola. Jadi silakan diupdate aja kalau misalnya udah ada perubahan atau pergantian pengelola, diupdate kontaknya itu ya. Siapa-siapa aja sih yang bisa dikontak. Kalau misalnya ragu untuk menampilkan nomor handphone ya silahkan email jurnal gitu. Nah, kemudian ini nggak pakai tanda bintang, artinya kan nggak wajib ya. Tapi kalau bisa sih kita isi aja. Dan kita nggak tahu di pedoman baru ini kayaknya apakah sudah diwajibkan atau tidak gitu ya. Jadi ada URL dimensions. Jadi untuk teman-teman yang belum punya dimension silahkan dibuat saja segera ya, atau dicari link yang menunjukkan jurnal kita di Dimensions. Kemudian ada URL statistik. Nah, URL statistik ini ada beberapa opsi ya. Yang pertama bisa menggunakan statistik jurnal, yang kedua bisa pakai state counter. Jadi yang disarankan oleh pihak Arjuna sendiri pun state counter. Nah, jadi silakan didaftarkan di state counter dan ditampilkan ini state counternya di laman jurnal kita. Kemudian ada OAI jurnal. Ini saya nggak begitu paham ya, tetapi berdasarkan pengamatan ya. Di belakangnya tinggal munculkan OAI. Ini nanti mungkin bisa kita bicarakan secara terpisah ya di luar forum ini kepada tim-tim IT nih, apa sih yang dimaksud dengan OAI jurnal dan sebagainya. Kemudian URL index. Nah, ini bisa menampilkan laman di mana saja sih jurnal kita sudah terindeks gitu. Nanti kita coba lihat satu-satu ya jurnal yang barangkali bisa kita kita periksa gitu, atau kita lihat atau kita bedah. Nah, ini ketika ini sudah kita simpan ya, biasanya nanti di borang selanjutnya ini muncul nih identitas jurnal kita. Nah, ini silakan dibuka satu-satu ya. Karena ternyata ada pengalaman juga bahwa salah mengambil link. Jadi karena salah mengambil link, harusnya misalnya dia mintanya tim editor, ternyata
link yang lain, bukan link tim editor. Jadi itu ternyata salah satu yang menggagalkan desevaluasi juga. Jadi silakan dibuka satu-satu dan dicek apakah sudah benar atau belum, gitu ya. Nah, ini juga pada saat kita mau mengisi, untuk selanjutnya kita masuk ke borang akreditasinya ya. Pada saat kita mau mengisi borang akreditasi atau evaluasi diri, kalau saya nggak salah itu diminta ini username editor sama password editor. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita yang punya persepsi berbeda mengenai ini. Dia pikir ini username sama passwordnya Arjuna, tapi bukan itu ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan username sama password untuk editor. Jadi dimasukkan ke sini. Ada beberapa opsi yang dilakukan teman-teman juga berdasarkan pengalaman. Ada yang memang memasukkan username editor sama password editor yang sebenar-benarnya, editor insif yang kita pakai sehari-hari itu dimasukkannya ke sini ya, itu benar. Ada juga yang membuatnya seperti ini modelnya, dibuatnya akun editor baru khusus untuk melihat khusus untuk asesor melihat isi dalam atau dapur jurnal kita. Itu boleh juga. Yang penting dia bisa diakses masuk sebagai editor. Ya, jadi bukan reviewer, bukan author, jadi wajib sebagai editor. Tuh. Jadi ini mohon dipastikan ya, ini adalah username dan password editor di OJS kita, bukan di Arjuna. Nah, kemarin rumah jurnal kita sudah mendata jurnal-jurnal yang nggak lolos DE dan sudah kami tanyakan apa sih komentar dari asesornya, kenapa sih nggak lolos DE. Jadi ini sudah pernah saya share, tetapi ini kita ceritakan lagi hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi catatan bagi kita sendiri ya, bahwa ini harus diperhatikan untuk pengajuan akreditasi berikutnya. Karena pengajuan akreditasi itu kan nggak dibuka sepanjang tahun. Jadi kalau udah salah sekali ya nunggu buka periode selanjutnya, dan itu kita nggak tahu kapan. Yang tahun lalu aja itu meleset dari yang direncanakan oleh Arjuna sendiri. Arjuna itu kalau nggak salah mau buka berapa gitu, tetapi nggak terpenuhi gitu ya. Nah, yang pertama itu alasannya ya ini agak sedikit berbeda juga dengan panduan sebenarnya. Ini saya nggak ngerti nih ya, gimana caranya kita apa ya mengkonfirmasi. Nah, tetapi pernah ada jurnal kita yang nggak lolos DE dinyatakan alasannya bahwa editornya tidak memenuhi standar. Yaitu standarnya adalah 4 institusi yang berbeda. Nah, beberapa jurnal lainnya juga mendapat komentar yang sama, tetapi dia hanya menyebutkan minimal 2 institusi yang berbeda. Jadi, mohon diperhatikan bahwa kalau misalnya mau aman gitu ya, udah kita tampilkan aja 4 institusi yang berbeda, termasuk kita. Jadi tinggal cari 3 editor lain dari luar institusi kita. Jadi disesuaikan aja, dipenuhi saja. Yang kedua, itu terdapat PDF atau gale yang error. Nah, ini di tahun lalu ada jurnal yang PDF-nya itu nggak bisa diakses. Dan ini pun saya sebagai pengelola Aksiom pun menghadapi ini ya. Nah, ini nggak tahu nih, nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikannya. Karena ini terjadi pada saat jurnal kita kemarin diserang. Pada saat diserang itu ada ternyata ketika teman-teman mempublish pada saat itu ya, pada saat itu ternyata PDF atau galenya itu nggak bisa dibuka, nggak bisa di link PDF-nya ada, tapi ketika dibuka itu kosong gitu ya. Jadi ini juga sebagai apa mereka gitu, karena mereka akan melihat PDF setiap artikel dalam setiap terbitan itu satu persatu, apakah bisa diakses dan ada gitu artikelnya. Nah, yang ketiga, salah memasukkan username dan password editor. Nah, inilah yang saya sampaikan di sini tadi ya. Ternyata masih ada teman-teman kita yang silaf di sini. Jadi hanya karena ini dia jadinya nggak lolos desevaluasi. Kemudian yang keempat itu nama yang diajukan di Arjuna tidak sesuai dengan ISSN. Nah, ini mohon dicatat ya. Eh, Waktu itu ada pengalaman jurnal yang di jurnalnya sama ISSN-nya sama, namanya sama. Misalnya ya, Aksiom, Jurnal Pendidikan dan Matematika itu di
jurnal. Di ISSN juga sama, aksiom titik 2 ya, jurnal pendidikan dan matematika. Nah, tetapi ternyata pengelolanya mengajukan di Arjuna hanya aksiom aja, nggak ada rentetan nama belakangnya itu. Nah, ternyata itu juga jadi alasan tidak lolos DE ya. Jadi wajib nama yang diajukan di Arjuna itu harus sesuai dengan nama yang ada di EISSN. Tuh. Yang kelima itu terbitan nggak sesuai dengan EISSN. Jadi ada ISSN yang nulis ini terbitan ya, terbitannya 3 kali katanya dalam 1 tahun. Oh ternyata di web ada perubahan cuma 2 kali, nggak sanggup nih pengelolanya membuat 3 kali. Nah itu ternyata alasan sebagai alasan asesor untuk tidak luluskan kita DE. Jadi silakan disesuaikan. Kalau misalnya memang cuma bisa 2 kali, nah silahkan data di ISSN-nya yang diperbaiki. Nah, sesuai dengan pengalaman juga kemarin, di ISSN itu boleh kita mengajukan perubahan, ada semuanya persyaratannya atau informasinya di laman ISSN BRIN ya. Nah, di situ lengkap apa yang harus kita lakukan, bagaimana tata caranya itu lengkap. Gimana caranya kita bisa memperbaiki data-data yang ada di ISSN sesuai dengan yang terjadi saat ini. Nah, perubahan data-data di ISSN itu hanya perubahan-perubahan yang minor, bukan mayor ya, terutama untuk nama jurnal. Jadi kalau nama jurnal itu mereka nggak akan terima kalau perubahannya mayor. Tapi kalau minor misalnya ada karakter-karakter yang salah input atau ada huruf yang typo gitu, itu bisa diperbaiki. Gitu ya. Dan ini juga pengalaman bahwa ketika teman-teman melakukan pengajuan perubahan data ISSN, mohon jangan menggunakan email Winsu. Karena kemarin teman sharing bahwa dia menggunakan email Winsu, nggak di tidak dilanjutkan gitu ya, tidak ada balasan sama sekali dari pihak ISSN-nya sampai berkali-kali. Nah, ternyata dicoba pakai Gmail, ya itu cepat gitu. Artinya mungkin ada kemungkinan blockingnya dari apa? Dari email ISSN-nya kali ya. Sebentar ya. Sambil menunggu Bu Rusi, mungkin kita coba persiapkan kepada para pengelola jurnal. Mana tahu ada pertanyaan nantinya bisa disiapkan sambil menanti. Oh, udah datang lagi Bu Rusinya. Iya. Silakan. Habis baterainya, bentar ya. Oke, kita lanjut. Ini masih lanjut layar saya kan ya? Layar saya, Kak Dil, masih Iya di Kak masih. alasan ini. Oke. Oke, Masih. kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya itu doi ya, ada doi yang nggak aktif. Jadi mohon dipastikan ketika kita mengajukan evaluasi diri, pastikan doi untuk terbitan-terbitan yang kita ajukan, karena kita kan juga mengajukan terbitan mana nih yang mau dinilai gitu sama asesor. Nah, itu pastikan doinya aktif. Kemudian 789 ini sama semua alasannya, salah mengajukan edisi, tetapi kasusnya berbeda-beda. Nah, kasus yang pertama, yang ketujuh aja kita sebut ya. Kasus yang ketujuh itu dia mengajukan akreditasi di Juni 2024. Tetapi yang diajukan adalah Juli Desember 2023. Nah, padahal di jurnalnya sendiri dia terbit setiap Juni dan Desember gitu ya. Nah, mungkin asesor menyatakan bahwa kalau misalnya ini Juni, kenapa yang di Juni nggak terbit gitu ya. Jadi dinyatakan bahasanya tuh intinya seperti ini. Jadi seharusnya yang diajukan adalah Januari-Juni 2024. Jadi mohon perhatikan juga waktu kita mengajukan ya. Kalau memang pengajuan itu adalah masa akhir kita menerbitkan artikel, ya silakan terbitkan dulu artikelnya, baru kita melakukan pengajuan. Tetapi kalau enggak, ya harusnya lebih cepat dari itu, sebelum bulan terakhir periode penerbitan. Kemudian yang kedelapan, salah mengajukan edisinya adalah
dia mengajukan 4 edisi padahal masih dalam masa berlaku akreditasi. Karena sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku saat ini adalah kalau mau reakreditasi di dalam masa berlaku akreditasi itu cukup mengajukan 1 edisi saja. Nah, padahal itu kan sebenarnya kesalahan yang gimana gitu ya. Cukup cek 1 aja dong, tapi ternyata itu tidak berlaku bagi asesor ya. Mungkin karena kalau empat-empatnya yang dimasukkan ke dalam sistem atau dalam pengusulan kita ya empat-empatnya wajib diperiksa mungkin gitu ya. Jadi ini eh, kesalahan di sini ternyata menggagalkan kita untuk lolos desevaluasi. Kemudian nomor 9, kesalahan pengajuan edisinya adalah dia hanya mengajukan 1 edisi, tapi sudah habis masa berlaku akreditasi. Jadi dia mau reakreditasi, tapi reakreditasinya itu di luar masa akreditasi. Nah, gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, ternyata pihak Arjuna tetap menganggap itu akreditasi yang harus mengajukan 4 terbitan atau 4 edisi. Jadi ini 789 itu adalah kesalahan-kesalahan dalam mengajukan edisi. Nah, yang ke-10, ada juga nih komentar dari teman-teman kita bahwa dia dapat komentarnya terdapat artikel yang tidak melampirkan file PDF. Jadi mohon diperhatikan karena ketika kita mengupload Gale itu kan nggak harus PDF. Mereka kan menerima apa saja file yang kita ini ya kita masukkan ke situ. Jadi silakan pastikan bahwa yang di-upload di Gale itu adalah file PDF. Nah, mungkin itu saja sharing yang saya lakukan. Untuk selanjutnya kita bisa langsung apa ya? Langsung bedah. Barangkali ada teman-teman yang ingin kita cek ini jurnal-jurnalnya terkait dengan syarat awal pengajuan akreditasi. Silahkan teman-teman, kita tunggu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rusi sebagai narasumber pada hari ini. Pemaparan yang jelas untuk kita semua pengelola jurnal bagaimana ke depannya persiapan untuk pengajuan akreditasi ataupun reakreditasi. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi, atau mungkin ada yang ingin memberikan link jurnalnya untuk dicek oleh Ibu Rusi. Untuk sesi ini kita buka pertanyaan terlebih dahulu kali ya. Baik, kepada peserta Zoom meeting pada hari ini Bapak Ibu dosen UIN Sumatera Utara, dipersilakan bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi atau mungkin ingin memeriksakan jurnal tipologi atau yang dikelola. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini siapa ini? Pak Putra, jurnal Pak Abdi katanya. Pak Abdi Mubarak Syam. Jurnal Pak Abdi itu yang mana? Banyak sekali itu jurnal Pak Abdi itu. Iya memang Pak Abdi ini sepertinya bidang jurnal kali kayaknya di UIN ini. Udah Scopus semua jurnalnya. Mana ini Pak Abdi Mubarak Syam? Keluar dulu. Enggak ada dia. Baik Ibu, Ada. mungkin saya mau sharing-sharing ya Saya terkait lagi topik jurnal ya. di masjid nih, bentar ya Bu. Oh, masjid oke. Baik. Itu Ya. kayaknya Pak Ali ada tadi. Oke, Bu. Pak Ali. Iya, Pak Ali, silakan Pak Ali. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin tadi ada Pak Sekjen kami ya di Fakultas Ilmu Sosial. Selamat sore Pak Sekjen dan Ibu Ketua dari Rumah Jurnal UINSU dan teman-teman pengelola lainnya. Ya Pak Mungkin Dokter. baik, baik. Mungkin kemarin-kemarin saya pernah diskusi juga ya sama Bu Ketua terkait untuk jurnal. Itu kan kebetulan saya ada beberapa jurnal ya. Kemudian sharing-sharing dengan senior di sini, pakar ya, terutama Pak Abdi juga. Tetapi sampai detik ini belum ada respon juga sama Pak Abdi gitu kan. Tapi ya mungkin nanti di luar saja ya Pak Abdi ya, atau biasa di luar nanti kita.
Ya, mungkin kemarin saya sudah share link juga sama Bu Rusi ya, Bu Ketua, terkait untuk jurnal yang ingin saya tanyakan. Mungkin barangkali masih ingat yang jurnal Al-Mustama itu, Bu Ketua. Mungkin saya butuh review saja dari Ketua dan mungkin para pakar-pakar yang lainnya di sini. Ada Pak Putra, ada Pak Abdi, dan teman-teman pengelola lainnya. Mohon bimbingannya Ketua di sini. Karena kebetulan kemarin saya juga bingung juga ya terkait apa namanya. Saya kemarin sempat untuk mengajukan doi, cuman katanya kalau untuk doi harus ada ISSN ya, Bu Ketua ya. Nah, kebetulan saya masih bingung juga untuk ISSN. Apakah untuk ISSN juga ada aturannya? Yang setahu saya memang eh, minimal satu edisi kalau nggak salah. Cuman ada ada juga informasi bahwasanya harus dua edisi minimal, volume satu edisi 2 gitu. Jadi kalau kebetulan saya kan baru volume satu edisi satu. Jadi itu bagaimana Ketua? Mungkin ada saran-saran dari Ketua ataupun teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rusi, kita langsung jawab atau kita kumpulkan pertanyaannya dulu? Boleh langsung dijawab aja ya. Ya. Oke, pada Ibu Oke. Rusi dipersilakan. Terima kasih pertanyaannya ya Pak Ali ya. Rekan saya juga di rumah jurnal Winsu. Jadi kemarin sempat di-share ya linknya jurnal Al-Mujtama ya. Oke, Ya. kita coba share screen lah dulu ya. Jadi ini sepertinya memang ada perubahan ya di termasuk ISSN, termasuk portal Garuda. Nah, kalau saya nggak salah dulu di portal Garuda itu nggak diminta doi. Nah, tetapi eh sekarang itu udah diminta doi ya. Kemarin Udah, kayaknya iya. Kak Nur Fadila udah baru aja apa ya? Baru aja Belum bikin sih, mengajukan belum ya. keluar Kak, Udah selesai. belum selesai. Tapi emang Belum ada selesai. syaratnya doi, udah. Iya, ada syaratnya doi. Jadi memang sepertinya itu silahkan apakan saja, disiapkan saja ya. Nah, kemudian kalau untuk pengajuan doi, kebetulan saya nggak tahu karena saya nggak pernah melakukan pengajuan doi sendiri. Kalau Kak Dila kemarin gimana ininya pengalamannya? Eh, Yang mengajukan doi itu pihak Sebenarnya fakultas ya? sebenarnya gampang sih, sebenarnya gampang mengajukannya karena kan di menu plugin dari Jurnal Manager itu kan sudah ada, tinggal diaktifkan. Kemarin saya dibimbing sama Pak Wardi, admin Mikot, diaktifkan beliau, habis itu nanti kita daftar. Kemarin itu kebetulan Jurnal Usuluddin itu sudah didaftarkan ke relawan jurnal itu Kak, apa namanya, RJI berarti RJI. ya? Nah, di RJI ternyata dari RJI. Jadi sudah aktif link dari plugin kita tadi dari Jurnal Manager, kita tinggal masukkan ke dalam user, mereka kasih admin untuk kita, udah aktif gitu aja sih, nggak sulit. Cuman itu tadi kita harus daftar dulu ke RJI-nya atau melalui kita kirim surat ke Mikot gitu aja. Nanti sudah dikirim mereka username untuk kita bisa masukkan sendiri. Jadi doi-nya udah aktif gitu. Ya, Insya Allah bisa. tapi kan jurnal Usuluddin ya, jurnal Usuluddin itu kan sudah punya ISSN duluan ya kan? Ya, alhamdulillah Nah, sudah. jadi kita kondisinya kalau jurnal Pak Ali ini belum ISSN-nya belum ya. Nah, tapi kita bisa cek lah. Kalau saya nggak salah memang dia meminta sudah dua terbitan. Nah, tapi kita supaya kita nggak ragu-ragu, kita bisa cek lah ya di apa di akunnya si Brin ini. Jadi kita mau melihat informasi. Nah, ini lupa nih saya nih. Karena udah lama juga nggak membuka-buka ISSN ini ya. Langsung di search aja gitu Kak, Jadi cek mau ISSN BRIN gitu.
Ini ya. Ya, ini nih, ISS Green. Heeh. Kita mau Nah, ini ya. Dulu. Itu proses pengajuannya. Iya, karena Heeh. pengajuan dari Jurnal Al-Mujtama ini dia belum belum terdaftar ISSN. Kalau dulu kan cukup satu terbitan lalu bisa kita daftarkan ISSN. Mm. Tetapi Terbaru. yang terakhir ini nih, kalau misalnya kita nggak jumpa hari ini, nanti saya infokan lagi ya Pak Ali ya. Ya, boleh boleh Bu. Nanti di sini semua sebenarnya sudah lengkap informasinya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bagi yang ingin melakukan pengajuan ISSN dicek, dibaca semua yang ada di laman ini. Kita lanjut dulu ya, Pak Ali ya, Ya, untuk siap siap bagian siap. eh, syarat-syarat dari pengajuan akreditasi untuk yang pertama. Nah, ini tadi kita buka satu-satu ya, bahwa yang diperlukan itu pertama adalah kita ambil dari borangnya aja langsung. Kita butuh URL jurnal. Oke, sudah ada ya URL jurnalnya. Kemudian URL reviewer. Berarti kita pastikan boleh diletaknya, kalau bisa sih lebih baik letakkan di halaman depan supaya asesor itu lebih mudah mengaksesnya. Berarti mana nih? Ini reviewer ya. Kita cek dan bisa diakses. Berarti ini ada. Tapi mohon hati-hati, ini Pak Ali membuatnya dari static page atau bukan? Karena di sini kan juga ada ya, di about ini kan ada reviewer. Nah, ini pastikan bahwa ini linknya sama. Karena ini kayaknya beda ya linknya ya. Nah, nih beda nih kan. Kelihatan bedanya. Yang ini adalah link yang dari about. Kalau yang ini kayaknya link yang dari static page, sehingga ininya bisa aktif. Nah, inilah salah satu alasan yang menggagalkan DE tadi, bahwa link yang diberikan beda. Jadi, kemarin itu sempat kita menemukan, ini kan kalau yang di sebelah sini kan pakai masthead ya, memasukkan nama-namanya ini. Nah, ternyata dia masukkan di sini masthead, tetapi static page-nya nggak diupdate-nya. Nah, jadi eh, pengalaman teman kita ini ketika di mashead ini sudah dipaskan ini empat afiliasi berbeda editornya. Tetapi ternyata di static page ini masih Winsu semua. Nah, sakitnya lagi adalah yang dimasukkan ke laman yang ini, laman yang mana nih ya? Laman yang Arjuna ini ternyata URL yang static page-nya belum diganti isinya. Jadi asesor melihat, oh ini masih Winsu semua ini, nggak sesuai dengan persyaratan. Jadi mohon diperhatikan. Jadi nanti ini diperhatikan mana yang pakai static page dan mana yang bawaan dari OJS. Kalau saya sih, kalau misalnya memang mau pakai static page, pastikan antara ini yang ada di about ini, laman reviewer yang ada di about itu sama persis dengan static page yang ada di depan ini reviewer. Jadi itu catatannya ya. Yang kedua, kita lihat URL editor. Oke, sekarang kita lihat URL editor, ini dia ya. Nah, URL editor ini kalau kita lihat, oh udah banyak ini editor yang dari berapa nih? Udah 4 ya, udah memenuhi 4. Berarti udah sesuai dengan persyaratan dari Arjunanya. Berarti ini udah oke. Tetapi mohon dipastikan ya Pak Ali bahwa orang-orang yang namanya dimasukkan ke laman editor itu adalah orang-orang yang sudah bekerja di dalam OJS kita, karena nanti mereka akan cek itu udah ada belum pekerjaannya ya, akunnya atau orangnya itu, karena bisa dicek, apalagi reviewer bisa diceknya
Jadi memang aturannya adalah orang-orang yang dimasukkan namanya ke laman OJS jurnal kita ini, baik sebagai editor ataupun reviewer, terutama reviewer, adalah orang-orang yang sudah pernah bekerja atau sudah pernah mereview ataupun sudah menjadi editor. Jadi kelihatan nanti udah berapa kali dia di-assign gitu ya. Oke, tapi ini kita lihat di sini apakah sama ya dengan editor yang ini dengan editor yang ini. Nah, ini kan beda lagi ya, Pak Ali ya. Jadi nanti bisa diperhatikan nih. Karena kalau yang di about ini, kalau saya nggak salah, ini lihatnya di setup ya, melalui akun Setup. jurnal manager iya. Nah, jadi disesuaikan aja. Oke, baik. Memang kalau menggunakan static page kan gitu nih, kita bisa mengaktifkan Sinta ID, Scopus ID dan sebagainya supaya dia lebih asesor lebih mudah melihatnya. Tapi pastikan kalau pakai static page apa-apa yang ada di about jurnal ini sudah sesuai dengan perubahan itu. Karena kayaknya saya kalau nggak salah reviewer masih bisa nih dihilangkan nih. Kalau reviewer, tapi kalau editorial team ini nggak bisa dihilangkan. Nah, jadi kita nggak bisa mematikan yang ada dari about ini untuk editorial team. Jadi kalau pakai static page itu harus disamakan isinya. Yes. Kemudian kita lanjut ke kita lanjut ke etika publikasi. Kalau etika publikasi, yang mana dia nih etika publikasinya? Itu di Paling atas. ini ya. Ya, karena ini nggak pengalaman jadi asesor ini, makanya agak bingung-bingung nyarinya. Nah ya, ini boleh di apa ya? Boleh di kopas aja, boleh dikopas dari jurnal orang lain pun boleh, tetapi pastikan tidak ada muncul nama jurnal orang lain di tempat kita. Gitu ya. Itu aja yang perlu dipastikan. Yang penting kalau syarat dari Arjunanya adalah ini ada, gitu aja. Nggak dilihatnya begitu kali isi dalamnya. Tapi kalau untuk nama itu pasti diceknya itu. Dan kadang jumpa juga apa kita ngopi dari jurnal orang lain tapi lupa mengganti nama jurnalnya. Kemudian doi jurnal itu tadi ya, doinya udah ada belum ya Pak Ali ya? Kemarin sudah ditanyakan, cuman kendalanya di ISSN-nya belum keluar. Jadi ya terpaksa nanti nunggu ISSN keluar dulu, baru diajukan doi lagi. Oke, berarti kalau misalnya memang harus nunggu dua terbitan terbit dulu baru bisa mengajukan, berarti agak bertambah lah perjalanan pengelola jurnal ini ya. Jadi pengelola jurnal ini bukan bukan pekerjaan yang bisa diganti kapanpun gitu, karena untuk satu pengelola aja menunggu ritme atau mencari ritme harmoni dari pengelolaan jurnal itu lama ya. Jadi kita berharap perubahan itu ya nggak begitu saja tinggal ganti, itu kita nggak berharap seperti itu. Kita lanjut ke kontak ya, URL kontak. Berarti biasanya ada di about. Kalau ini udah ada juga ya di sini. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kontak. Ini kontak ya. Oke, ini sama ya. Oke, sama linknya ya. Nah, kalau saya sih lebih suka yang kita ambil aja link dari about itu masukkan ke sini ya, itu. Tapi bedanya ya dia link-link Scopus sama link-link Sinta ID-nya nggak bisa diaktifkan gitu ya. Nah, ini juga ya, mohon dipastikan bahwa kontak ini adalah orang yang betul-betul saat ini menjadi pengelola jurnal, dan pastikan nomor-nomor itu memang aktif gitu ya, nomor-nomor yang dapat dihubungi ini. Nah, ini udah oke ya. Dan kemarin sempat lah kalau saya nggak salah dapat dapat cerita, saya lupa apa RJI atau di webinar lain, bahwa mereka berharap adanya maps. Oke. Nanti bisa ditampilkan maps-nya ya. Ya. Kemudian kita lanjut
ke URL dimensions ya. Kalau Belum. dimension ini udah pasti belum ada karena dia harus doi dulu ya. Harus ada doi-nya baru bisa kita cari nama kita di laman dimensions. Nah, tapi ini kan memang belum diwajibkan, tetapi tentu saja itu tadi karena sudah disebutkan oleh RJI di sharing sessionnya, berarti kita bersiap-siap aja ini akan dijadikan wajib gitu. Nah, kemudian itu URL statistik. Kalau URL statistik itu pakai stat counter, oke, ini ada. Kalau kita klik apa ya ininya? Kita harus masuk dulu kayaknya ya. Oh, ini saya udah lupa pula ini. Kalau dulu sih nggak perlu login, tapi sekarang kayaknya wajib login dulu baru bisa melihat ya. Aduh, nggak invalid pula. Nanti kita cek lagi ya di sini ya. Ya. Jadi state counter itu pastikan memang ada. Nah, pengalamannya di tempat saya itu waktu itu state counternya karena akunnya menggunakan akun saya, nama state counternya itu Rusi gitu. Jadi pada saat akreditasi yang pertama itu dikasih komentar sama asesornya bahwa silakan ganti nama state counternya menjadi nama jurnal. Nah, jadi nanti perhatikan. Untuk selanjutnya sambil nunggu state counter tadi, selanjutnya, oh ya statistik ya. Nah statistik itu selain state counter, kalau dulu kami sempat membuat adanya di sini ada statistik. Nah ini di sini ya. Nah ini bisa juga sebagai apa? Melihat berapa rate accept kita berapa, decline ada berapa gitu ya. Ini bisa dicek. Ini kalau di Axiom bisa dicek. Jadi eh, walaupun ada statistik di OJS kita, tetap state counter di laman depan itu wajib ada. Nah, ini kalau saya tampilkan ini, saya nggak tahu nih, Pak Ali, ini kan bentuknya begini aja ya, nggak Ya. kelihatan nih angka-angkanya nih. Nah, ini nggak tahu nih gimana cara pengaturannya. Nanti kita coba tanyakan ke ahli IT kita ya. Mudah-mudahan ada sharing-sharing session berikutnya mengenai tampilan OJS, gimana cara memaksimalkan tampilan OJS. Gitu ya. Nah, jadi di sini ini bisa dilihat ya, semua kita bisa cek. Nah, di pengajuan yang lalu saya mengajukannya tuh link ini. Pemikiran saya waktu itu adalah state counter itu kan bisa diakses kapanpun, di sini di depan ada. Tapi kayaknya untuk sekarang karena state counter itu sering disebut itu, jadi sepertinya link yang di sini menggunakan center aja untuk yang di borak di identitas jurnal kita ya, di sini pakai nanti link state counter aja. Nah, OAI ini OAI aja di belakang, lalu URL pengindeks. Nah, URL pengindeks ini kita coba lihat. Karena belum doi, berarti kan nggak bisa juga ini Garuda belum muncul, berarti harus siap-siap untuk Garudanya. Dan kalau bisa sih tampilkan aja indexing site. Oke, di sini ada indexing site tapi masih Google Scholar. Nanti ini kan bisa bertambah dengan berjalannya waktu ya. Jadi ini nanti bisa diambil link ini sebagai indeksasi. Kita tidak hanya menampilkan bahwa jurnal kita tidak hanya terindeks Garuda, tetapi kita pastikan kita terindeks Garuda. Kalau di Axiom itu indexing site-nya, jadi ada satu laman yang memperlihatkan kita diindeks di mana aja. Itu ya. Kita coba buka ini. Oh, tadi nggak bisa ya. Kita coba dari ini aja yang sudah hafal password saya. Nanti kita coba buka al-mustamanya.
Oke, nah ini di sini kemarin itu namanya masih Rusi. Ya, dan kita coba ambil yang Al-Mujtama. Nah, ini udah ada berarti ya, udah oke. Berarti ini udah aman. Yang link eh, statistik atau state counternya udah oke, udah ada. Berarti tinggal ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Berarti doi, dimension, dan Garuda. Ya Pak Ali ya? Ya. Tinggal itu aja. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Ali? Nanti yang untuk ISSN nanti aja ya, Ya. ditambahkan di luar Oke. forum. Baik, terima kasih masukannya, Bu. Mohon Iya, izin Bu sama. Jurnal. Ya boleh, Bang Amir. Baik, Assalamualaikum Jurnal, warahmatullahi Kok Bu Jurnal, Bang wabarakatuh. Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa ya, presentasi dan masukan untuk perbaikan jurnal kita bersama. Saya ada tadi terkait baru disampaikan Bu Rusi terindeksasi dimension ya. Iya, Baru saya lihat tadi jurnal Bu Rusi ada terindeks dimension. Ketika iya. saya klik dimensionnya sync in dia Mm. ya, minta login ya. Ya, dia Ya, mirip seperti apa itu tadi, apa namanya, state counter. Dia harus login dulu, baru bisa kita lihat. Jadi kita harus punya akun dulu di Dimension, membuat akun. Itu perubahan juga. Dulu nggak perlu pakai akun, sekarang udah pakai akun. Jadi, wajib kita buat akun kita supaya kita bisa lihat iya, Dimensions. Nah, ini iya. saya Di jurnal bukakan Hijri aja. udah lama saya buat dimension itu, sudah lama. Cuman Iya, ketika diklik ya sync in juga balik kembali kan gitu. Mungkin nanti ada solusinya iya, kan gitu. dia minta Karena sign takut in. kita Nggak, takut memang prasyarat takutnya seperti itu nanti ada perubahan karena kan Arjuna ini saya lihat ya pihak-pihak Kemenristek atau Arjuna ini ya kurang profesional juga saya lihat Bu Lucy. Kenapa saya bilang jurnal yang kemarin ada yang saya pegang di luar kita kampus apa ya? Dia dapat akreditasi Sinta 6 di SK-nya semalam. Ya 2024 yang lalu ya Bu Lucy ya, yang baru terakhir ya. Ya, iya, 2024. Tetapi ketika keluar di Sintanya tak Sinta 6, Sinta 5, ya bersyukur. iya, Ah, betul. Itu saya bersyukur. jumpa. Jangan-jangan sama jurnal yang kita ini ya. Jadi rasanya saya bersyukur. Sertifikatnya dapat Sinta Mm-mm. 5. Tapi di Oh iya, SK-nya Sinta 6. sertifikatnya Ya, Sinta sertifikat 5. Alhamdulillah berarti. Jadi di SK-nya itu yang kemarin kita bersama itu Sinta 6. Saya memang gini bersyukur. Jadi analisis saya gini, kalau secara apa diuntungkan saya, diuntungkan pihak jurnal itu kan gitu kan. Tetapi kan ketakutan kita nanti kan dilihat jurnal kita gara-gara seperti itu kan dilihat nggak profesional. Di SK-nya Sinta 6, di sertifikat Sinta 5, di Sinta 5. Ada 3 jadinya bentuknya. Kan seperti itu Bu Rusi. Jadi saya memandang Iya. Arjuna ini ya bahasa kalau orang Medan kita ini sur di atas tak sur itu. Mungkin Pak Abdi bisa tahu itu, Pak Abdi Muhammad Barik Kersam itu. Sur tidak sur artinya mungkin ya tidak ya begitu profesional. Ada lebih teman saya kemarin juga sama Bu. Dia dapat Sinta 3, tapi akreditasi Sinta 2. Alhamdulillah katanya. Jadi kita yang takutkan itu adalah ketika kita nanti pengajuan akreditasi atau pengajuan naik pangkat, nanti gara-gara itu satu problem yang luar biasa. Jadi tadi ada di chat kita di grup, ada yang kenal orang pihak Arjuna. Saya bilang mungkin orang Mikot itu ada yang kenal, saya bilang. Jadi itu Bu Rusi, ini
saya rasa gini, ada sesi kita pertemuan pertemuan webinar seperti ini. Lain waktu bisalah kita minta dari pihak rektorat atau pihak institusi, kita panggil pihak Arjuna yang untuk forum yang seperti ini. Jadi lebih sedap, walaupun nanti efisiensi anggarannya kan. Ini agak-agak apa ini ya Bu Rusi ya, karena Ibu Rusi lah bisa mewakil dari pihak kami kan gitu. Supaya jurnal kita ini lebih bagus, tidak tidak menzolimi orang-orang yang untuk naik pangkat keperluan yang seperti kejadian ini di SK Sinta 5, tapi di SK Sinta 6, tapi di Sinta 5. Ini mungkin bahan pertimbangan kita Bu Rusi. Yang pertama tadi dimension, yang kedua yang terkait dengan Arjuna, yang saya bilang tadi ya kurang kooperatif atau bagaimana, saya tidak tahu itu. Terima kasih Bu Rusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Bang Abdi? Semangat kali kayaknya jawab salamnya. Iya, ini tadi udah dibuka ya jurnal Dimension Jurnal Hijri. Udah kelihatan. Cuma gini, Bang Amir, dulu memang pada saat awal-awal itu saya memang tampilannya nggak seperti ini, tampilannya sama seperti mirip seperti ini. Nah, jadi nggak kelihatan ini rumah jurnal kita di sini nggak kelihatan. Tapi lama kelamaan ini muncul nih, bisa kalau kita search ada nih nama kita dan bisa semua artikel-artikel di dalam jurnal kita terdata dalam satu tempat. Tapi kayaknya Hijri belum. Nah, ini nanti bisa dicek kembali ya Bang Amir. Apakah ini nih udah bisa nih Bang Amir. Nih kalau diklik ternyata sudah aktif jurnal Hijrinya. Nah, ini tinggal diambil dari sini aja berarti linknya. Berarti berubah linknya nanti nih Bang Amir. Ubahlah Iya, link oke. yang jadi kelihatan nih langsung. Tapi ini Iya, iya. nggak tahu juga nih kok citasinya cuma 2 ya. Tadi lumayan 10 ya. Nah, nanti disesuaikan aja. Manalah yang menguntungkan kita uh, bisa kita sesuaikan gitu ya. Kemudian untuk Arjuna itu sendiri ya, kita sama-sama mendoakan lah mudah-mudahan pengelolaan jurnal serta eh, apa apa namanya ya, bidang yang menangani penilaian jurnal ini semakin berbenah, semakin hari semakin baik gitu harapan kita ya. Tapi memang adanya kesalahan-kesalahan itu membuat kita ini juga ya, kok bisa ya begini, kok bisa ya begini. Kalau misalnya salahnya naik ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau salahnya turun, Iya. itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan bisa Iya, betul, konfirmasi. betul, betul. Dulu saya konfirmasinya sama siapa ya namanya pihak Arjuna, Pak Fajar. Nah, kalau saya nggak salah Iya. dulu itu di Axiom sempat em, ada artikel dosen yang nggak masuk ke akun Arjunanya dosen tersebut. Jadi nggak terdata dia, padahal di Axiom udah terbit gitu ya. Padahal di Axiom udah terbit. Nah, waktu itu saya bingung tuh gimana caranya supaya apa salahnya. Nah, nanya sama Pak Fajar WA gitu, tapi dibales gitu. Alhamdulillah dibales. Nah, mungkin teman-teman saya nggak tahu sekarang apakah masih sama Pak Fajar atau tidak, tetapi barangkali untuk hal-hal yang seperti itu bisa di WA-kan saja, dikomunikasikan saja. Tetapi kita juga berdoa sama-sama mudah-mudahan. Gimana Bang Amir? Lanjut, Bu. Ya, mudah-mudahan kita juga punya kesempatan untuk mengundang mereka ya supaya lebih cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di jurnal Winsu karena saya dengar juga dari teman-teman banyak yang share bahwa banyak masalah-masalah yang seperti klaim ISSN itu ternyata sudah diklaim kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu itu kan juga jadi permasalahan untuk kita. Ada yang dia mau akreditasi tapi ternyata nggak bisa diklaim ISSN-nya, ada yang mau reakreditasi tapi akunnya udah nggak bisa diakses dan sebagainya sehingga kalau buat akun baru nggak bisa juga diklaim ISSN-nya. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengundang pihak-pihak Arjuna atau Sintanya itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nggak bisa kita selesaikan sebagai pengelola jurnal gitu ya Bapak dan Ibu, Bang. Mungkin ini Kak Dila kayaknya udah keluar ya. Mungkin teman-teman yang lain barangkali masih ada yang ingin didiskusikan, tetapi waktunya sudah
Sudah habis ini sepertinya, sudah lewat 31. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita cukupkan ini sambil menunggu moderator kita, Kak Dila, masuk. Izin dulu sih. Halo, Bu Rusi. Halo, iya, suaranya agak kecil, Pak Bang Putra. Oh ya, izin Bu Rusi, mau nanya. Iya. Anggaran apa itu udah dihapus ya? Gimana? Sama sekali udah dihapus anggaran untuk rumah jurnalnya. Itu saya nggak tahu juga bisa jawab gimana ya, tapi terakhir kemarin memang sempat ada berita baik dari WR1 bahwa disuruh membuatkan kegiatan gitu kan. Ketika dikonfirmasi ternyata WR1 menyatakan ada apa tadi? Efisiensi ya. Efisiensi anggaran. Nah, jadi akhirnya tidak jadilah dibuat. Nah, itulah kita berharap sih memang ada kegiatan yang bisa dianggarkan untuk mengundang pihak-pihak Sinta atau Arjuna ya. Tapi tentu saja itu kita nggak bisa sendirian. Kita harus menunggu dari WR1 juga, terutama untuk dana. Jadi kita berdoa aja lah sama-sama, mudah-mudahan tetap ada. Itu ya Bang Putra ya. Dan di tahun ini insya Allah kita banyak mendulang akreditasi yang baru sepertinya. Kemarin kami data dari Rumah Jurnal banyak jurnal-jurnal yang melakukan pengajuan akreditasi pertama. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan SK akreditasinya segera terbit supaya teman-teman yang selama ini berjuang selama 3 tahun, 4 tahun untuk pengelolaan jurnal ini dapatlah terasa kebahagiaannya, balasan dari seluruh usahanya dalam pengelolaan jurnal. Mungkin itu aja ya. Bu Rusi izin. Boleh. Ya boleh, Pak Tribayu, silakan. Ya Bu Rusi. Ampun. Izin Bu Rusi, Iya, yang disampaikan Bu Rusi tadi betul tuh. Si Hatuna udah 3 kali pengajuan, 2 kali ditolak. Jadi ditolaknya itu di des evaluasi itu Bu Rusi. Jadi pertama memang ISSN yang tidak sesuai. Yang kedua password editornya keliru. Jadi ada 3 kali pengajuan, 2 kali ditolak, 1 lolos des evaluasi. Alhamdulillah berkat bantuan personal trainer kami Pak Putra Predi Siregar. Iya, Pak Putra ya, alhamdulillah. Tuh Pak, iya, trainer kami luar biasa Bu Rusi. Nah, izin Bu Rusi saya nanya, kalau sudah keluar assessment management yang seperti itu kemungkinan Sintanya keluar ada atau tidak Bu Rusi? Karena saya khawatir juga nih, karena reviewnya nggak ada, semuanya nggak ada itu. Iya Pak. Pak siapa panggilnya? Pak Tribayu, Pak Bayu, Pak Tri? Pak Bayu aja Kak. Bayu Bu Rusi. Ya Pak Bayu, Bang Bayu ya. Jadi berdasarkan pengalaman Aksiom, jurnal yang saya kelola sendiri di tahun lalu, itu tanggal yang kedua ya. Tanggal yang kedua pelaksanaan itu muncul di Februari 2024. Nah, keluar SK-nya itu di Juli atau Juni, saya lupa, Juli atau Juni di tahun 2024. Jadi kalau udah ada keluar tanggal pelaksanaannya, tanggal yang kedua itu tinggal menunggu SK akreditasi. Jadi dia nggak muncul hasil penilaian di akun kita duluan, tapi malah SK-nya duluan yang muncul. Baru nanti hasil-hasil poin-poin kita itu baru beberapa saat kemudian baru muncul nanti beberapa minggu kemudian. Jadi memang kalau misalnya tanggal penilaian yang keduanya itu pelaksanaannya sudah muncul, itu kita berdoa aja semoga pada saat asesor mengakses jurnal kita atau melakukan penilaian itu nggak ada kendala apapun. Jadi tinggal menunggu SK akreditasi. Nah, apakah langsung terakreditasi atau tidak, gitu ya? Karena kalau sesuai dengan pedoman kan yang berlaku kan pedoman saat ini, pedoman baru kan belum. Karena adanya review itu kan di pedoman yang baru, gitu ya. Nah, maka nggak masalah
Karena biasanya kalau sudah lulus des evaluasi harusnya dapat lah paling enggak Sinta 5, Sinta 6 gitu ya. Tapi mohon juga teman-teman hati-hati karena di SK kemarin itu ada juga kolom jurnal tidak terakreditasi. Nah, nggak tahu kenanya apa. Itu ada. Tapi mudah-mudahan kita nggak kena di situ. Mudah-mudahan dapat Sinta 5, Sinta 4 gitu ya. Kalau kemarin-kemarin pengalaman ada juga jurnal-jurnal yang tidak ada proses review dapat Sinta 5, Sinta 6 dapat. Gitu ya, Bang Bayu, Pak Bayu. Ya, terima kasih Bu Rusi, terima kasih Pak Putra, Bu Dila. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Saya berharap setiap fakultas itu punya itu ya perwakilan atau ketua supaya karena kan lebih dekat ya, lebih sering jumpa, sering berinteraksi, sering diskusi. Jadi kalau bisa sih setiap fakultas itu ada perwakilannya, ketuanya, itulah yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari tim rumah jurnal Winsu itu sendiri. Itu mudah-mudahan bisa kita realisasikan lah sambil berjalannya waktu inilah sampai selesai periode pengurusan pelaksanaan rumah jurnal itu sampai di 2027. Jadi kita akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kita dalam pengelolaan jurnal. Mungkin itu saja. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita cukupkan. Waktunya juga udah lewat. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bagi kawan-kawan yang kayaknya udah mau akreditasi, nanti kalau udah buka masa akreditasi, butuh bedah jurnal itu kami sangat bersedia ya. Rumah jurnal sangat bersedia untuk melakukan pendampingan ya. Bukan pendampingan, diskusi aja, diskusi kecil-kecilan melihat apakah sudah sesuai syarat-syarat yang ada di OJS dengan syarat-syarat yang diminta oleh pihak Arjuna. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya serta kehadirannya. Saya tutup ya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rusi, Kepala Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara yang telah memberikan pemaparan yang cukup jelas, membakar kembali semangat para pengelola jurnal untuk para peserta, Bapak Ibu dosen, para pengelola jurnal UIN Sumatera Utara. Jika ada pertanyaan nantinya lagi, mungkin bisa kita lanjutkan ke grup pengelola jurnal UINSU, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung kita buat jadwalnya nanti, karena kayaknya Jurnal Usuluddin juga akan ingin membuat jam pertemuan ini sama Bu Rusi untuk dilihat gimana perkembangannya nanti, apakah bisa untuk diakreditasikan di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan yang sedang berusaha mengembangkan atau menumbuhkan menghidupkan kembali jurnal-jurnalnya yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuai yang diharapkan, yaitu terakreditasi Arjuna ataupun mendapatkan Sinta, minimal Sinta 6 udah alhamdulillah ya kan, udah nampak kali kayaknya hasil dari kerja keras kita. Baik, saya mungkin itu saja ya Kak Bu Rusi, gak ada lagi kan kita ini kan. Baik, saya selaku moderator memohon izin dan memohon maaf apabila ada salah-salah Mungkin kita kata. bisa ini dokumentasi Oh iya, dulu. ya sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Gimana kita buat ini ya? Oke. Boleh diaktifkan videonya ya. Aktifkan. Di Rusi nggak apa-apa, di Rusi aja ininya. Oke, dari Bu Rusia itu wow. Ya boleh. Maaf, dia aktifkan walaupun di Deddy Kobuzer, tolong diaktifkan dulu. Lagi di masjid ini. Ya. Masya Allah. Ya, kita langsung aja ya. Ya, langsung aja Bu kayaknya Rusi. tinggal satu layar ini. 1, 2, senyum ya. Oke, sudah. Oke. Baik, mungkin itu saja. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Batch 3 ya Kak ya. Oh,
untuk yang selanjutnya itu session 2 masih Oh, ada. session Masih ada dua masih dua ada. lagi. Dua lagi ini yang minggu depan itu tentang manajemennya. Jadi kita akan lihat secara manajemen gimana jurnal kita dan kita berharap juga akan ada bedah jurnal gitu ya seperti tadi. Dan Pesantren kilat minggu ya kan, Bu? satunya lagi tanggal 18 gimana Bang Abdi? Pesantren kilat ya kan, Bu, ini. Iya, pesantren kilat. Alhamdulillah. Ada Nanti di aja. minggu yang tanggal 18 kita substansinya. Nah, ini Siap-siap. mantap-mantap nih narasumber kita yang minggu depan sama tanggal 18. Luar biasa. Mudah-mudahan nggak terlewatkan oleh kita ya. Oke, Tapinya satu ya, Kak. baik. Absen Jangan siap. lupa Bapak Ibu semuanya, sharing session kedua masih ada lanjutannya. Dicatat tanggalnya minggu depan, dibuat alarmnya supaya tidak kelewatan dan tidak ada jadwal lainnya. Bang Abdi tolong dikosongkan ceramah-ceramahnya pada hari itu. Kemudian di-share ke teman-teman yang lainnya. Kayaknya mungkin karena minggu pertama puasa itu masih agak santai, lupa kita ya kan ada kegiatan-kegiatan kita. Nah, kayaknya minggu depan ini bakal lebih rame nih. Mohon di-share ke pengelola jurnal lainnya agar kita sama-sama tumbuh dan berkembang jurnalnya. Baik, Kalau di mungkin kampus lain boleh nggak? Misalnya ada peserta dari kampus lain gitu datang, boleh nggak? gimana Bu Boleh Rusi? aja, di-share aja. Ini kebetulan ada nih teman-teman saya yang dari status WA saya minta share dong ininya. Jadi nggak Iya apa-apa nih, share aja. kampus lain banyak nih, Bu. Dari Malai, dari Iya, Thailand. boleh. Banyak nih. Thailand ya? Ada. Ngeri main. Ada dari Thailand, ada. Oke. Baik, diundang saja ya Pak Abdi. Pak Abdi diundang semuanya dari Thailand, dari Brunei, Pattaya. dari Korea, Korut, Korsel. Arah. Tapi kita berharap yang dibedah tuh jurnal Winsu dulu ya. Jadi yang Oh iya. Winsu yang semangat gitu ngasih ini linknya gitu. Bedah Ya, jurnal. berarti Contohnya mereka yang dari audiens saja lah ya kan Bu Rusi, enggak Ada 4 biji di bedah. Banyak hal juga. apa Bang Putra suaranya nggak dengar Bang Putra? udah tutup mikrofonnya. Baik, itu saja. Kayaknya kalau kita lanjutkan bincang-bincangnya lebih seru lagi, tapi karena waktunya sudah habis. Buka puasa ya kan, Bu? Mau buka puasa, bukan buka puasa belum lah, masih lama. Tapi mak-mak ini mau masak dulu ya kan, ayah-ayahnya juga mau jaga anaknya dulu, biar aman. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasi? Iya, Pak Sekjen. Mohon maaf ya Bapak Ya, Ibu, Bu kita Rusi. tutup ya. Masih atas materi-materinya luar biasa Bu Rusi. Terima kasih Pak Sekjenku.